Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nitika Flora Sitabungan dengan NPM 020424111144. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Langsung saja ke materinya. Definisi siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan. Definisi siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus penyusunan laporan keuangan adalah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur guna menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak untuk pengembalian keputusan. Siklus ini melibatkan aktivitas mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penutupan buku dan penyusutan laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan siklus penyusunan laporan keuangan yang pertama yaitu menjamin akurasi dan keterandalan laporan keuangan. Siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah tepat dan dapat dipercaya. Setiap transaksi dicatat dan diperiksa secara cermat sehingga laporan akhir mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang berikut yaitu menghasilkan laporan keuangan yang memadai untuk pengembalian keputusan laporan keuangan yang disusun dengan mengikuti siklus ini memberikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak seperti manajer, pemegang saham, investor, kreditor, dan regulator dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan investasi, kredit, atau pengolahan perusahaan. Yang berikut memastikan kepatuhan pada standar akuntansi. Siklus penyusunan laporan keuangan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disusun mematuhi standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia atau IFRS, International Financial Reporting Standard, secara global. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan secara konsisten oleh pengguna laporan di berbagai negara atau sektor. Yang berikut memudahkan proses audit dan evaluasi keuangan dengan adanya siklus yang jelas dan terstruktur. Proses audit eksternal atau internal menjadi lebih mudah dilakukan. Laporan keuangan yang berstruktur memungkinkan editor untuk memverifikasi data dan memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar. Alasan mengapa siklus penyusunan laporan keuangan penting itu karena meningkatkan transparansi keuangan perusahaan. Dengan mengikuti siklus ini, perusahaan dapat menyusun laporan yang jelas dan transparan yang membantu para pemangku kepentingan untuk memahami posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang berikut yaitu menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Siklus ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan baik kepada manajemen internal maupun pihak eksternal, misalnya regulator dan investor. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas perusahaan di mata publik. Yang berikut menjaminkan kepatuhan pada peraturan hukum. Dengan mengikuti siklus penyusunan laporan keuangan yang sistematis, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku baik di tingkat lokal maupun internasional.
Kepatuhan ini mengurangi risiko sanksi hukum dan denda. Yang berikut yaitu mengoptimalkan pengolahan sumber daya perusahaan. Siklus ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menganalisis penggunaan sumber daya secara efektif. Dengan informasi yang akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi, pengeluaran, dan perencanaan keuangan perusahaan. Yang berikut yaitu membantu pengembalian keputusan strategi laporan keuangan yang akurat dan terstruktur. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategi ini mencakup keputusan mengenai ekspansi perusahaan, pengembalian pinjaman, pengelolaan utang, atau distribusi laba. Keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan yang valid akan lebih tepat sasaran. Yang berikut yaitu mengurangi risiko kesalahan akuntansi siklus yang terstruktur, meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan mengikuti prosedur yang standar, perusahaan dapat mengidentifikasi kesalahan lebih cepat dan memperbaikinya sebelum laporan keuangan disajikan kepada pihak luar. Langkah-langkah siklus penyusunan laporan keuangan, yaitu pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam siklus akuntansi. Pada tahap ini, setiap kejadian atau transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dicatat secara sistematis. Pencatatan ini akan mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga keakuratan sangatlah penting. Berikut adalah langkah-langkah pencatatan transaksi keuangan dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi keuangan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Transaksi ini bisa berupa aktivitas yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, atau pembayaran utang. Contoh, pembelian bahan baku, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran utang, atau pembayaran gaji karyawan. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan transaksi. Setelah transaksi diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan transaksi tersebut ke dalam kategori akun yang sesuai. Transaksi keuangan biasanya diklasifikasikan ke dalam beberapa akun utama seperti aset. Semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya kas, piutang, persediaan, tanah, dan bangunan. Kewajiban, semua utang atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya utang usaha, pinjaman bank. Ekuitas, nilai yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, misalnya modal saham, dan laba ditahan. Pendapatan penerimaan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Beban, pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional seperti biaya gaji, biaya bahan baku, sewa, dan lain-lain. Contoh, jika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, transaksi ini akan diklasifikasikan ke dalam akun kas atau aset dan pendapatan. Yang ketiga, menentukan akun debit dan kredit. Setiap transaksi keuangan harus dicatat dalam sistem debit dan kredit sesuai dengan prinsip dasar akuntansi double entry. Bookkeeping, pencatatan dua sisi. Dalam prinsip ini, setiap transaksi akan memiliki dua efek, satu debit dan satu kredit. Total debit dan total kredit harus selalu seimbang.
Proses tentukan akun yang akan debit dan yang akan dikredit. Misalnya, jika perusahaan membeli barang secara tunai, maka akun persediaan akan didebit dan akun kas akan dikredit. Jika perusahaan menerima piutang dari pelanggan, akun kas didebit dan piutang usaha dikredit. Contohnya, untuk transaksi pembelian bahan baku secara kredit, akun persediaan atau aset akan didebit, sedangkan akun hutang usaha kewajiban akan dikredit. Yang keempat, mencatat transaksi dalam buku jurnal. Setelah akun yang relevan telah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut dalam buku jurnal. Buku jurnal adalah tempat pertama di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis. Setiap transaksi dicatat dengan mencatat tanggal akun yang didebit dan dikredit, serta jumlah yang terlibat dalam transaksi tersebut. Buku jurnal mencatat setiap perubahan yang terjadi dalam akun-akun perusahaan. Yang kelima yaitu verifikasi dan pemeriksaan jurnal. Setelah transaksi dicatat dalam buku jurnal, penting untuk memeriksa dan memverifikasi apakah jurnal sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi. Pastikan jumlah debit dan kredit seimbang. Tujuannya untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan dan bahwa setiap transaksi telah dicatat secara tepat di akun yang benar. Contoh, setelah mencatat transaksi di jurnal, periksa apakah jumlah debit dan kredit sudah sesuai dan pastikan tidak ada transaksi yang terlewat atau salah kategori. Yang keenam yaitu menggunakan bukti transaksi transaksi. Setiap mencatat transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti faktur, kwitansi, atau nota pembelian. Bukti transaksi ini digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Sebelum mencatat, pastikan ada bukti yang sah yang mengkonfirmasi transaksi tersebut seperti faktur pembelian atau kwitansi pembayaran. Bukti ini akan menjadi besar untuk memvalidasi pencatatan dalam jurnal. Tanggal akun debit kredit tanggal 1 bulan 1 2024. Persediaan hutang usaha 10 juta. Yang ketujuh, pencatatan dalam buku pembantu jika diperlukan ya. Untuk transaksi tertentu yang memerlukan rincian lebih lanjut, perusahaan dapat mencatat dalam buku pembantu. Buku pembantu digunakan untuk mencatat akun-akun yang lebih besar menjadi sub-akun yang lebih rinci. Contohnya, jika ada transaksi dengan banyak pelanggan atau banyak perusahaan menggunakan buku pembantu. Untuk mencatat rincian lebih lanjut dari akun piutang usaha atau hutang usaha. Langkah-langkah pemindahan ke buku besar dalam siklus penyusunan laporan keuangan setelah transaksi keuangan dicatat dalam buku jurnal. Langkah berikutnya adalah siklus akuntansi adalah pemindahan informasi ke buku besar. Buku besar adalah tempat di mana akun-akun yang lebih spesifik dan terperinci disusun untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Setiap akun dalam buku besar mencatat sebuah perubahan yang terjadi berdasarkan transaksi yang tercatat di buku jurnal. Berikut adalah langkah-langkah pemindahan ke buku besar dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu menyiapkan buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Sebelum memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar, pastikan buku besar sudah disiapkan dengan membuat semua akun yang akan digunakan oleh perusahaan seperti akun aset, kas, piutang, persediaan, dan lain-lain.
Yang kedua yaitu menentukan akun yang akan dipindahkan. Setiap transaksi yang tercatat dalam jurnal memiliki dua sisi, yaitu debit dan kredit. Langkah ini melibatkan pemilihan akun yang akan didebit dan dikredit yang berdasarkan jurnal yang telah dibuat. Jika transaksi dalam jurnal mencatat debit pada akun tertentu, misalnya kas, dan kredit pada akun lainnya, misalnya pendapatan, informasi ini harus dipindahkan ke akun yang sesuai dengan buku besar. Yang ketiga yaitu memindahkan detail dari buku jurnal ke buku besar. Langkah ini melibatkan pemindahan detail transaksi yang tercatat di buku jurnal ke dalam buku besar. Setiap transaksi di buku jurnal harus dicatat ke dalam akun yang sesuai di buku besar dengan memperhatikan posisi debit dan kredit. Setiap transaksi yang dicatat di jurnal akan dipindahkan ke buku besar dengan mencatat tanggal transaksi, nama akun yang didebit, nama akun yang dikredit, jumlah transaksi, penjelasan atau deskripsi transaksi yang relevan. Setelah pemindahan saldo akun dalam buku besar akan diperbarui untuk mencerminkan perubahan yang terjadi. Yang keempat yaitu mengupdate saldo akun di buku besar. Setelah mencatat transaksi di buku besar, langkah selanjutnya adalah menghitung saldo terbaru untuk setiap akun yang diperbarui. Setiap kali ada transaksi, saldo akun harus diperbarui untuk mencerminkan efek debit dan kredit. Saldo akhir untuk setiap akun dihitung berdasarkan transaksi yang dicatat. Akun di debit akan menambahkan saldo, sedangkan akun yang dikredit akan mengurangi saldo. Yang kelima yaitu memeriksa kesesuaian saldo akun. Setelah seluruh transaksi dipindahkan ke buku besar dan saldo akun diperbarui, langkah selanjutnya adalah memeriksa keseimbangan antara total debit dan kredit di buku besar. Pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Jika ada ketidaksesuaian, perlu dilakukan pencocokan dan identifikasi kesalahan pencatatan yang terjadi. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem akuntansi sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam pemindahan transaksi dari buku jurnal ke buku besar. Yang keenam yaitu menyusun neraca saldo sementara setelah transaksi dipindahkan ke buku besar dan saldo akun diperbarui. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo sementara. Neraca saldo ini adalah daftar saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar. Neraca saldo sementara digunakan untuk memverifikasi bahwa total debit dan total kredit pada buku besar sudah seimbang dan semua akun telah tercatat dengan benar. Langkah-langkah penyusunan neraca saldo dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo adalah daftar semua akun yang ada dalam buku besar beserta saldo debit dan kredit masing-masing akun pada suatu periode tertentu. Penyusunan neraca saldo sangat penting untuk memastikan bahwa pembukuan sudah seimbang dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi. Neraca saldo berfungsi sebagai alat pengecekan sebelum penyusunan laporan keuangan yang lebih lanjut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyusunan neraca saldo dalam siklus penyusunan laporan keuangan. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi saldo akun dari buku besar. Langkah pertama adalah mengumpulkan informasi saldo yang sesuai akun tercatat. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.